Selamat datang di video pelatihan AI dari Blue Ventures. Kami akan memperkenalkan sistem data perikanan serta pengumpulan, pengelolaan, dan visualisasi datanya. Tujuan kami adalah menempatkan komunitas nelayan dan pengelola sumber daya laut di pusat data mereka, dengan menyesuaikan sistem data untuk setiap wilayah sesuai kebutuhan, sambil mempertahankan variabel dasar yang konsisten. Sistem ini dirancang untuk menyeragamkan pengumpulan data dan membuat pembersihan data menjadi lebih mudah dan efisien. Pada akhirnya, data perikanan ini dapat divisualisasikan dan dibagikan dengan komunitas lebih cepat. Data dapat diakses dengan mudah dan diunduh dari dashboard, di mana analisis dan laporan otomatis tersedia untuk perencanaan pengelolaan laut komunitas. Data perikanan adalah sumber daya berharga bagi masyarakat, pengelola sumber daya, pemerintah daerah, dan mitra untuk mendukung perikanan berkelanjutan. Data ini menginformasikan rencana pengelolaan dan pengambilan keputusan, memperkuat upaya advokasi, dan menyediakan jalur untuk pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, hak yang aman, ketahanan pangan, dan inklusi keuangan. Manajemen program juga memanfaatkan data ini untuk skala dan pembelajaran internal. Data dikumpulkan dengan Kobo Collect dan dikirim ke basis data. Informasi baru divalidasi dan digunakan untuk merevisi file referensi di Kobo Collect, menjaga nama standar. Kami menyediakan mitra dengan analisis data yang bersih, berkualitas tinggi, dan visualisasi. Dengan menggunakan sistem ini, kami dapat memastikan standar kualitas data dengan memantau dan mengevaluasi data historis, saat ini, dan masa depan secara sistematis. Sistem ini memastikan data akurat, lengkap, dan terstandarisasi dalam format yang sama. Partisipasi Anda dalam proses validasi data membantu mencegah duplikasi dan memastikan integritas data yang dikumpulkan. Data dimiliki oleh nelayan dan pembeli. Blue Ventures akan menjaga privasi data pribadi mereka. Semua mitra akan memiliki akses ke data mereka melalui dashboard. Platform data bersama adalah upaya kolektif dan milik setiap organisasi mitra yang menyumbangkan data. Blue Ventures memelihara platform data bersama tersebut. Setiap organisasi yang berkontribusi memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam desain dan konten platform data bersama. Sistem data perikanan dimulai dengan tugas penting pengumpulan data. Sistem yang berpusat pada nelayan dapat mencakup pengumpulan data biologis, ekologis, sosial, dan ekonomi. Sebagian besar mitra akan menggunakan aplikasi Android Kobo Collect untuk mengumpulkan data. Ada 4 survei utama yang tersedia untuk digunakan mitra. 1. Profil komunitas. 2. Monitoring pendaratan. 3. Profil pendaratan. Dan 4. Survei rumah tangga. Survei profil komunitas berisi pertanyaan-pertanyaan yang membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas penangkapan ikan di komunitas. Survei ini menanyakan tentang spesies utama, alat tangkap, habitat, dan persepsi nelayan di suatu komunitas. Informasi ini sangat penting untuk merancang strategi keterlibatan komunitas. Oleh karena itu, survei ini akan sangat berguna saat memulai kerja dengan komunitas baru dan dapat diselesaikan menggunakan kelompok diskusi. Survei profiling dan pemantauan pendaratan mengumpulkan data tangkapan nelayan. Survei pemantauan pendaratan, sebaiknya harian, mengumpulkan informasi minimum untuk melacak perubahan volume dan nilai tangkapan, seperti spesies, berat, jumlah, dan harga. Survei profiling pendaratan lebih jarang dilakukan dan mencakup informasi tambahan tentang habitat, alat tangkap, upaya, ukuran, dan data sampel lainnya. Survei pemantauan pendaratan mengumpulkan data seperti berat yang didaratkan, berat yang dijual, jumlah, spesies, harga, alasan tangkapan tidak terjual, dan perkiraan panjang berdasarkan berat dan spesies ikan. Survei profiling pendaratan mencakup semua informasi ini ditambah data tentang upaya, alat tangkap, struktur ukuran, daerah penangkapan, dan data sampel mitra lainnya seperti jenis kelamin, gonad, atau kualitas tangkapan. Kami memperkirakan panjang dari berat yang dikumpulkan dalam survei pemantauan pendaratan menggunakan nilai A dan B yang ditentukan dari hubungan panjang berat yang dikumpulkan dari data lapangan dalam penelitian sebelumnya. Kami mengumpulkan nilai A dan B spesifik untuk setiap spesies dari database globalfishbase.org. Nilai ini dan metrik dinamika populasi lainnya dapat ditemukan untuk setiap spesies dalam file referensi panjang berat, LW, di dalam Smartsheet Dynamic View. Kami dapat mencatat informasi ini di lokasi pendaratan atau langsung dari kapal penangkap ikan. Terakhir,
Survei rumah tangga adalah survei sosial ekonomi yang lebih luas yang fokus pada pendidikan, pendapatan, ketahanan finansial, modal sosial, pengelolaan sumber daya, partisipasi, dan ketahanan pangan. Survei ini dirancang untuk mengumpulkan tanggapan dari rumah tangga individu dalam suatu komunitas. Setiap survei Kobokolek menggunakan daftar pilihan yang diisi melalui file referensi khusus mitra. Mitra mengelola file ini di Smartsheet Dynamic View untuk menambah, mengedit, atau menghapus opsi. Jika nama atau spesies baru belum ada, pengumpul data dapat menambahkannya secara manual. Ada juga peringatan untuk harga, berat, dan panjang. Data yang dikumpulkan menggunakan survei Landings Monitoring, Landings Profiling, atau Community Profiling dapat diunduh dan divisualisasikan menggunakan Fisheries Data Dashboard dan Community Feedback Dashboard. Data yang dikumpulkan menggunakan survei rumah tangga nelayan dapat diunduh dan divisualisasikan dalam Social and Economic Dashboard. Terdapat banyak pilihan bahasa di semua platform. Untuk informasi tambahan mengenai survei pengumpulan data Anda dapat mengunjungi manual sistem data dan meninjau panduan lengkap. Tautan ke Smartsheet Dynamic View di mana file referensi dan validasi tersedia, serta tautan ke setiap dashboard juga dapat ditemukan di sini. Kami akan memperkenalkan konsep pengelolaan perikanan dan indikator kinerja yang digunakan dalam dashboard data. Tujuan konservasi dan pengelolaan perikanan adalah melindungi, memulihkan, dan mempromosikan keberlanjutan jangka panjang perikanan. Strategi umum termasuk perlindungan habitat, kawasan lindung laut, penutupan musiman, batas ukuran minimum, dan kuota penangkapan ikan. Penting untuk mempertimbangkan pendekatan berbasis ekosistem dan multispesies ketika merancang strategi pengelolaan laut. Misalnya, ikan kakap abu-abu dewasa hidup di terumbu karang, sementara larvanya bergerak di kolom air. Setelah menjadi juvenil, mereka pindah ke hutan bakau dan kemudian ke habitat lamun. Dengan demikian, meski lebih mudah fokus pada satu spesies atau habitat target, spesies laut dipengaruhi oleh berbagai habitat dan spesies lain yang bertindak sebagai predator atau pemangsa. Data perikanan dari pendaratan digunakan untuk menghitung indikator kinerja seperti tangkapan per unit usaha TPUU, total tangkapan desa, dan panjang rata-rata spesies. Indikator lain meliputi tangkapan dewasa berdasarkan panjang matang spesies dan komposisi spesies untuk menilai keragaman dan kelimpahan. Dalam sistem data, kami dapat menghitung TPUU sebagai kilogram per perjalanan, di mana berat semua ikan yang didaratkan dijumlahkan dan dibagi dengan total jumlah perjalanan. Setiap perjalanan diidentifikasi dengan ide pengajuan atau ide perjalanan dan mewakili tangkapan yang dicatat dari nelayan utama. Terakhir, penting untuk mencatat bahwa komponen dari strategi pengelolaan perikanan skala kecil yang sukses mencakup manajemen partisipatif yang memberdayakan, dengan pemangku kepentingan yang beragam mencapai kesepakatan tentang tujuan dan memasok data yang diperlukan kepada nelayan untuk membuat keputusan. Pengetahuan ilmiah adalah pelengkap pengetahuan ekologi tradisional, yang ketika digabungkan dapat digunakan untuk memberikan panduan dalam interpretasi data dan pengelolaan.